dari kelompok 14 akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Ya, semua baik ya kabarnya. Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalkan nama dulu ya. Atau batasi tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Sidik. Saya di sini sebagai mahasiswa Tikes Mandala Waluya Kendari. Jadi maksud dan tujuan kami di sini adalah untuk melakukan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Jadi kepada pemateri yang sudah berada di samping kanan saya, para pemateri saya persilakan. Perkenalkan, nama saya WJ, saya mahasiswa dari profesi nurse Tikes Mandala Waluya Kendari. Seperti yang dijelaskan oleh moderator tadi, materi yaitu materi tentang HIV/AIDS. Ya, baik, kita ketahui dulu apa itu HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat dari infeksi virus HIV/AIDS itu sendiri. Untuk penyebab dari HIV/AIDS itu sendiri adalah orang yang berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, penggunaan narkoba suntik. Selanjutnya, yang ketiga, pasangan seksual penggunaan narkoba suntik dan bayi yang ibunya mengalami HIV/AIDS sendiri. Untuk penularan HIV/AIDS bisa menular melalui hubungan seksual, oral, anal maupun vagina yang tidak terlindungi atau tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, jarum suntik yang tidak steril yang dipakai bergantian oleh yang mengalami positif HIV/AIDS. Yang ketiga, transfusi darah yang dilakukan oleh orang yang mengalami HIV/AIDS. Yang keempat yaitu ibu penderita HIV/AIDS yang usia yang menyusui bayinya itu, tapi dia ada positif HIV, yaitu bisa ditularkan ke bayinya. Untuk tanda dan gejala klinis penderita HIV itu ditandai dengan berat badan yang menurun, diare, demam berkepanjangan, penurunan kesadaran, dan gangguan-gangguan neurologis. Yang keenam, infeksi jamur berulang-ulang pada alat kelamin wanita. Untuk pencegahan HIV sendiri, yaitu kita bisa menggunakan kondom pada setiap hubungan seks, tidak menggunakan jarum suntik yang sudah digunakan oleh penderita HIV/AIDS. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh saudari YJ mengenai HIV/AIDS. Sampai di sini ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan mengenai HIV/AIDS? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan mengenai HIV/AIDS. Saya Kak. Oh iya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada kakak yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Seperti yang kita ketahui, HIV itu kan menular. Yang saya ingin tanyakan itu, bagaimana sih mengubah pandangan seseorang? Itu kan tadi HIV menular, dan pandangannya orang, jangan sampai kita dekat-dekat sama yang penderita HIV, kita tertular juga. Karena yang saya dengar katanya, ada juga yang bilang katanya HIV menular melalui keringat atau tidak bekas makannya mereka gitu. Jadi kan kita sebagai kadang takut juga ya begitu kalau mau dekat-dekat sama mereka yang terkena yang positif HIV. Bagaimana cara mengubah pandangan seseorang supaya tidak berpandangan buruk sama mereka yang HIV ini. Terima kasih, itu saja mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang begitu luar biasa dari adik-adik yang ditanyakan mengenai HIV/AIDS.
Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik. Para pemateri, saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara siapa? Biar tinggal Kak. Biar Tindai. Yang bertanya tadi tentang bagaimana cara mengubah pandangan seseorang supaya tidak kayak menakuti orang yang menderita HIV itu. Toh? Tadi pertanyaannya. Nah, baik. Untuk penularan HIV itu dia kan hanya 3. Di sini saya jelaskan tadi. Penularannya itu dia hanya melalui hubungan seksual, yang berganti-gantian, yang memang sudah mengalami dan sudah positif HIV/AIDS. Yang kedua dari jarum suntik yang sudah digunakan oleh penderita HIV/AIDS. Lalu kita suntikan ke orang itu mungkin akan tertular dengan akan tertular HIV/AIDS. Yang ketiga tadi dengan transfusi darah ada penderita HIV/AIDS. Kalau untuk kayak jabat tangan, keringat, atau alat makan yang digunakan oleh penderita HIV/AIDS itu tidak akan menular kepada si dewasa yang belum mengidap tentang penyakit dari HIV. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada penjelasan. Oke, karena tadi jawaban dari pemateri, saya kira sudah jelas ya, bahwa dikatakan keringat itu atau jabat tangan dengan penderita HIV itu tidak akan menularkan seorang menjadi terkena juga HIV/AIDS. Jadi hanya ada 3 tadi yang dapat menyebabkan seorang mengenai HIV/AIDS. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Adapun yang saya tanyakan yaitu tadi kan Anda tadi menyebutkan di bagian tanda dan gejalanya ada demam dan diare. Bagaimana caranya kita mengetahui apakah orang tersebut terkena HIV/AIDS sementara dia hanya demam dan diare? Terima kasih. Tentu saja saya akan menjawab pertanyaan dari bisa yang bertanya tentang bagaimana cara mengetahui apabila seseorang itu mengalami gejala demam, diare, apakah dia sudah terinfeksi HIV atau tidak? Di sini kalau seandainya Anda mengalami gejala seperti itu, untuk memastikannya itu kita langsung menghubungi pihak kesehatan gitu, untuk memeriksakan diri, untuk diperiksa darahnya apakah dia memang terinfeksi HIV atau tidak. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, setelah tadi jawaban dari materi untuk mengetahui apakah seorang telah terkena HIV atau tidak dari gejala yang disebutkan tadi ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari pertanyaan dari saya. Pertanyaannya yaitu ibu hamil yang menderita penyakit HIV/AIDS apakah berpengaruh pada bayinya atau tidak? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang begitu bagus dari adik-adik yang bertanya. Jadi mungkin langsung saja dijawab oleh pemateri. Bisa serahkan kepada pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari adik kita yang bertanya tentang apakah ibu hamil yang mengalami yang positif HIV/AIDS akan menularkan kepada bayinya. Jawaban saya di sini tidak akan tertular kepada bayinya terkecuali pada saat maksudnya si ibu ini melahirkan dan menyusui si bayi itu baru akan tertular HIV itu sendiri. Kalau kandungan dia si bayi tidak akan tertular. Itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada pemateri. Oke, demikianlah tadi jawaban dari pemateri mengenai ibu hamil yang positif apakah dapat tertular kepada bayinya. Oke, jadi sampai di situ saya ingin ditanyakan atau tidak mengerti? Silakan. Oke, saya kira sudah jelas semua ya. Oke, jadi sebelum kita akhiri penjelasan pada siang hari ini, jadi pemateri akan memberikan satu bacaan untuk adik-adik apabila sudah dibaca. Jadi silakan pemateri membagikan materi bacaan kepada adik-adik. Itu bahan bacaan di rumah.
Oke, jadi karena penyuluhan pada hari ini telah selesai, jadi jika ada kata-kata yang salah, sebelumnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan penyuluhan kesehatan dari kelompok 14 mengenai AIDS.